terjadi apa yang berlangsung pada Pawitra pada saat lalu. Mugio katur kabaktian ugi kempol dahyang Pawitra. Muga-muga katur kabagyan saking ngarsane Gusti. Ya, itu mas, Watu Jolang dan kandidat kan. Kemegahan gunung ini pada masanya disakralkan masyarakat Jawa kuno. Penanggungan yang dulu dikenal sebagai Pawitra, yang berarti suci bagi dataran tanah Jawa, adalah kunci dari sebuah peradaban. Tentang kesucian Pawitra, Pusendok menyuratkannya dalam Prasasti Cunggrang. Peninggalan arkeologis berangkat tahun 851 Saka. Prasasti Cunggrang menjadi bukti arkeologis pertama kali yang menyebut nama Pawitra untuk sebuah gunung yang kini kita kenal sebagai Gunung Penanggungan. Namun untuk menyuratkan kesucian gunung ini, ternyata tidak cukup hanya dengan sebuah prasasti. Penanggungan pada era Pramajapahit difungsikan sebagai Dharma Karasian, tempat di mana kaum resi mendekatkan diri kepada Sang Yang Pencipta semesta. Situs sumber belahan inilah yang diduga sebagai petirtaan, tempat penyucian diri dari kekotoran duniawi, sebelum melangkah ke Gunung Suci Pawitra. Pembangunan Tirta Pancuran di Pawitra ini itu merupakan suatu momen yang penting. Karena sebagaimana kita tahu, dalam ritual-ritual masyarakat pada zaman itu, air itu adalah media penyucian. Karena itu, dengan adanya Prasasti Cunggrang itu kita bisa tahu bahwa orang-orang yang mendirikan pancuran di Pawitra ini ingin agar orang yang berziarah ke Pawitra bisa terlepas dari segala kekotoran dunia. Sudah banyak penelitian dan kajian tentang Gunung Penanggungan. Sebenarnya bisa menjawab pertanyaan besar, mengapa gunung ini dianggap suci? Dengan membacanya, kita bisa dengan mudah mengetahuinya, tapi tidak untuk merasakannya. Kebesaran gunung bukan untuk ditaklukkan. Ketinggiannya bukan untuk direndahkan.
Gunung Penanggungan dengan ketinggian 1.653 meter di atas permukaan laut. Secara topografi bukanlah gunung dengan puncak yang terbilang tinggi jika dibandingkan dengan sejumlah gunung lain di Jawa Timur. Puncak Penanggungan atau Pawitra dikelilingi 8 puncak lain yang dipercaya kalangan tertentu menggambarkan konsep mandala pada kosmologi tradisi spiritual kalangan Hindu-Buddha. Memang kalau kita lihat dari anak-anak gunung yang muncul di sekitarnya itu berarti dulu pada waktu terbentuknya dia aktif ya. Jadi sangat aktif. Jadi pertama kan keluar demikian terus membentuk gunung demikian. Nah, tapi pada waktu periode berikutnya kan ketutup, jadi belok ke kiri muncul anak gunungnya tadi. Akhirnya tadi ya di Gunung Penanggungan itu ada banyak sekali parasit kun yang ada di sekelilingnya, ada 8 atau berapa. Dinamai semua karena pada waktu itu. Jadi seperti itu, dan itu dijadikan tempat keramat juga, ada candinya dan lain sebagainya. Itu yang kalau kita dari masyarakat geopark tadi Paman Bumi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Data terakhir pada tahun 2017 menyebutkan tak kurang dari 198 situs telah ditemukan berserakan di antara rimbun vegetasi Penanggungan. Di antaranya masih banyak menyisakan tanda tanya besar tentang eksistensi manusia pada masa berfungsinya candi-candi kuno ini. Situs-situs itu tersebar di hampir semua kawasan Gunung Penanggungan, tak terkecuali di Rabut Gajah Mungkur. Candi Wayang. Bentuk candi ini tak lagi utuh. Saat ini, bentuk yang tersisa hanya berupa bentangan panel batu andesit. Dari bentangan tersebut, terlihat pahatan relief bergambar orang serta makhluk mitologi. Besar kemungkinan, cerita yang terpahat di relief Candi Wayang adalah bagian dari kisah Panji, kisah romansa di masa Majapahit. Luas wilayah sebaran situs-situs di Gunung Penanggungan dan banyaknya benda arkeologis yang ditemukan menjadikan Badan Pelestari Cagar Budaya BPCB Trowulan melibatkan juru pelihara untuk pengawasan dan pelestarian berbagai peninggalan sejarah yang tersisa. Karena tak jarang benda-benda arkeologis tersebut bernilai materi tinggi. Yang bingung itu yang dulu itu yang banyak pencuri itu, Pak. Teman-teman itu bingung, Pak. Kebanyakan pencuri. Kalau pagi ke lapangan, besok ke lapangan lagi, sudah berserakan. Yang diambil itu relief dengan gambar buta. Itu besar, Pak. Tapi sesudah itu orang kantor mengetahui. Pada tahun 1989, sempat terjadi aksi perusakan dan pencurian secara besar dan terorganisir. Hal itu tentu disayangkan sebagian kalangan, utamanya mereka para pegiat spiritual yang sangat menghargai keberadaan situs kepurbakalaan sebagai mahakarya leluhur. Tuma puji kagem leluhur ingkang sampun suwargi, mugi dados kabagyan. Mugi kagem para leluhur ingkang wonten tlatah Pawitra. Mugi dados punggawe penggalih. Rahayu, rahayu, rahayu. Ini sebetulnya adalah kearifan lokal yang sejak dulu sekali sudah dilakukan mulai dari leluhur kita terdahulu hingga saat ini. Kita hanya memberikan penghormatan kepada para leluhur terdahulu yang mana telah memberikan peninggalan kepada generasi muda saat ini supaya mengingat betul betapa gigihnya para leluhur membuat situs-situs ini
fungsinya adalah satu untuk pendarmaan juga untuk ibadah. Jadi tidak salahnya jika kita ritual supaya yang datang ke sini bisa lebih menghormati situs khususnya, bahwa situs ini adalah bangunan suci. Cuma nanti dari gajah ke Darmawangsa nanti itu megangnya menanjak. Mungkin nanti kita lewat yang agak melipir ke kiri. Nanti akan buka jalur mungkin. Ya. Kita buka jalur baru yang lebih ringan maksudnya. Lebih ringan. Kalau langsung itu nanjak itu sekitar 70-80 derajat. Pendaki yang naik ke Gunung Penanggungan itu untuk yang jalur umumnya lewat Tamiajeng, Trawas itu mereka ingin mengejar puncak, Mas. Nah, dan di sana sunrise itu yang jadi tujuan para pendaki, itu yang jalur Tamiajeng. Tapi pada perkembangannya banyak jalur juga dari sisi-sisi Penanggungan, yaitu misalkan jalur Kedungudi, terus jalur Saloleman, kemudian jalur Kunjorosi, dan jalur dari Telogo ini, Mas. Ngapain aja Mas mereka? Rata-rata pendaki ya ingin menikmati alam, terus terutama kalau terkait situsnya ya mereka sedikit banyak belajar tentang kesejarahan. Ya, kita sekarang ini berada di situs Kama 4, Mas. Kama 4 ini terletak di lereng sebelah barat Gunung Gajah Mungkur. Secara objeknya dia termasuk kategori situs gua pertapa. Pertapaan, ya. Dengan pintu yang dihias seperti candi dan di dalamnya ada rongga ruang yang nempel ke dinding batu. Ini termasuk kategori objek gua untuk pertapannya para resi. Memang di Kama 4 ini beberapa minggu ini terjadi longsor yang tadinya memang jalurnya bisa dilalui. Saat ini itu sedang mengalami longsor karena pada saat musim hujan kemarin ada batu jatuh dari atas. Jadi sekarang ini posisinya sedang longsor blank persis di depannya candi. Tak cukup catatan sejarah yang tersisa untuk menguak kemegahan Penanggungan. Candi Griya ini sebenarnya adalah reruntuhan dari atas, itu dari atasnya yaitu lereng Gajah Mungkur, ya. Itu akhirnya sama inisiatif para jupel ditata seperti itu, Mas. Untuk kalau mau merestorasi lagi harusnya melibatkan tim ahlinya arkeolog. Tapi karena masih banyak situs di sini yang masih harus dalam penanganan khusus, ya mungkin masih sementara waktu ini belum bisa. Meski berfungsi sebagai media peribadatan atau bangunan suci, beragam candi yang ditemukan, ornamennya tidak merujuk pada satu kepercayaan tertentu. Secara arsitektur, candi-candi ini memiliki kekhasan sebagai bangunan punden berundak. Ya, ini dulu tertutup rimbunnya sama belukar, terus akhirnya sama jebel-jebel dibersihkan, dan ternyata terlihat batu-batu candi yang sudah tinggal terendam. Di dokumentasi yang pernah difoto Belanda, OD, ini full relief ini. Relief ada orang, ya, ada adegan relief kanan kiri di sekitar gajah ini, full relief. Dari beberapa inskripsi angka tahun yang ditemukan,
terlihat pembangunan tempat suci di kawasan ini telah berlangsung sejak masa pemerintahan Pusindo hingga Dyah Kertawijaya. Beritu Mapel, atau sekitar 6 abad lamanya, wilayah Penanggungan digunakan sebagai tempat suci ritual keagamaan. Kalau ini dibaca 1, 3, 6, titik-titik, Saka. Kalau dimasaikan, ditambah 78. Tak banyak cerita terungkap, tak sedikit misteri yang masih belum juga tersingkap. Banyak bangunan-bangunan khususnya pada masa Majapahit, baik candi maupun sifatnya pemukiman, itu memiliki arah kemiringan yang menuju ke Penanggungan. Bila berorientasi ke Pawitra, maka Pawitra menjadi titik nol pada masa itu, pada masa Majapahit, dan kemudian dibagi utara, selatan, barat, timur dalam tata kota. Agak menarik, titik nolnya itu memang tidak di puncak Penanggungan. Titik nolnya ada di puncak Gunung Bekel. Bila kita sudah tahu titik nol dan kenapa itu menjadikan titik nol, sebenarnya kita bisa mengungkap lebih jauh lagi bagaimana sih pola Mandala Majapahit itu tadi sebagai suatu kerajaan di Jawa Timur yang menguasai Nusantara. Bagaimana kita tahu? Karena arah orientasi bangunan itu biasanya kita ukur ya. Dan kemudian kok antara yang di pemukiman Segaran dengan Brahu kok tidak sama? Oke, coba kita tarik dari kompas, ternyata menyudut ke Pawitra. Ini sesuatu hal yang luar biasa sekali. Apakah ini kunci bagi dari leluhur kita untuk kita yang harus kita cari tahu? Pendapat ini diperkuat dengan keberadaan situs petirtaan di dekatnya, Jolotundo, sebagai petirtaan yang digunakan untuk menyucikan Ragawi sebelum melangkahkan kaki menuju kawasan suci Pawitra. Disinilah ditemukan angka tahun tertua di kawasan cagar budaya Gunung Penanggungan, yaitu tahun 899 Saka atau setara dengan tahun 977 Masehi. Penanggungan kini telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya tingkat provinsi melalui surat keputusan Gubernur Jawa Timur pada tanggal 14 Januari 2015 lalu. Namun keputusan itu tidak cukup efektif untuk membendung kegiatan pertambangan yang telah berjalan cukup lama di Satuan Ruang Geografis Penanggungan. Jika eksplorasi alam ini terus berlangsung, tak ayal akan mengganggu ekosistem Penanggungan dan mengancam keberadaan peninggalan-peninggalan cagar budaya yang tersebar di hampir seluruh permukaan Pawitra. Di bagian tertentu, sisi tertentu tadi itu terjadi penambangan yang sangat intensif, penambangan sirtu. Dan kalau kita istilahnya overlaykan dengan batas pagar budaya, sebagian besar sudah masuk ke batas cagar itu. Nah, cagar budaya sekian ya sudah, sini tidak boleh lagi sampai ke atas. Soalnya kalau kita kan bisa melihat kalau misalnya ada gunung yang demikian terus dipotong demikian, ini kan menjadi tidak stabil. Kalau
sebenarnya yang pertama yang tidak stabil itu tanahnya, kan ada tanahnya yang tipis ya. Nah, itu langsung melorot dulu, erosi, baru nanti batunya baru longsor seperti itu. Jadi kita mengharapkan ini kesadaran semua orang lah mestinya. Jadi harus ditetapkan dulu. Terus kenapa saya demikian? Karena penambangan tadi juga legal. Sebenarnya legal itu maksudnya itu ada apa namanya, dari ESDM ada. Ini untuk tambangnya ada gitu. Historia Magistra Vitae. Sejarah adalah guru terbaik. Sejarahlah yang membuat satu bangsa menjadi arif bijaksana. Sejarah tak pernah mencatat para pecundang. Sejarah selalu menyuguhkan para pemenang. Kebesaran bangsa ini teruji dari masa ke masa, melahirkan satu keutuhan peradaban yang kita banggakan. Indonesia. Kan kita bisa belajar sebenarnya apa yang bisa membuat mereka hebat. Apa yang membuat bangsa ini menjadi kuat di masa yang lalu. Sikap mental mereka, itu yang harus kita pelajari. Bila kita bisa mendapatkan sikap mental tersebut, bukan tidak mungkin Nusantara, Indonesia akan menjadi sejaya Majapahit. Dan ini bagian dari kita memahami leluhur-leluhur kita. Sama halnya bagaimana kita menghormati nenek kita, bagaimana menghormati orang tua kita. Melanjutkan catatan tentang jejak kebesaran bangsa ini. Satu yang menjadi garis tebal. Pawitra dan mahakarya yang terkandung di dalamnya adalah warisan berharga yang sepatutnya kita jaga. Agar kelak, tak hanya cerita yang tersisa tentang